Hai, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini nanti ada 3 ya. Ada tabung, kemudian ada kerucut ya, dan yang satunya adalah bola. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tabung dulu ya. Jadi ada 3, tabung, kerucut, dan bola. Tapi kali ini kita hanya akan mempelajari tentang tabung ya. Baik, tabung adalah bangun ruang ya. Ini saya sudah gambarkan di sini. Bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah lingkaran yang berfungsi sebagai alas dan tutup. Nah, jadi ada sebuah bangun yang dibatasi oleh 2 buah lingkaran. Jadi atasnya sebagai tutup, bawahnya sebagai alas. Nah, tabung ini, unsur-unsur tabung itu yang pertama adalah mempunyai 3 buah sisi, 2 buah rusuk, dan tidak mempunyai 3 titik sudut ya. Sisinya mana saja? Jadi 3 sisi. Sisinya itu adalah tutup, alas, sama bagian selimutnya ya. Kemudian 2 rusuk ya. Rusuknya berarti yang bagian atas dan bagian bawah lengkungannya ya. Kemudian tidak punya titik sudut ya. Tidak ada titik sudut. Nah, itu adalah bagian pertamanya ya. Dia punya 3 sisi, 2 rusuk, dan tidak ada titik sudutnya ya. Kemudian lingkaran itu alas dan tutupnya adalah lingkaran. Tabung itu alas dan tutupnya adalah lingkaran ya. Berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini adalah tingginya, tinggi tabung. Kalau bagian sini ke tengah karena dia lingkaran, maka di sini adalah jari-jari lingkaran ya. Kemudian ya, jika tabung ini kita buka, kita akan menemukan sebuah jaring-jaring ya, atau sebuah bentuk jaring-jaring ya dari sebuah tabung. Bentuknya nanti adalah seperti ini ya. Ini adalah jaring-jaring dari sebuah tabung ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam rumus dari tabung ya. Karena alas dan tutupnya ini berbentuk lingkaran ya, alas dan tutupnya dia berbentuk lingkaran, maka alas dan tutupnya luasnya adalah mengikuti luas lingkaran. Berarti kalau luas alas tabung, luas alas atau tutupnya adalah bentuknya lingkaran, maka rumusnya adalah sama dengan luas lingkaran pi r kuadrat ya. Kemudian jika ada luas alas, ada lagi, tadi kan dia mempunyai sebuah selimut, berarti adalah luas selimut ya. Luas selimut tabung sendiri adalah keliling lingkaran dikalikan dengan tinggi. Keliling lingkaran apa rumusnya? 2 pi r ya, dikalikan dengan tinggi lingkaran. Sehingga dari 2 rumus ini kita akan menemukan ya luas permukaan ya, luas permukaan dari tabung sendiri. Tadi kan dia mempunyai permukaannya itu kan ada alas, tutup, kemudian selimut. Berarti di sini sama dengan 2 kali, karena dua-duanya berbentuk lingkaran, 2 kali pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali t ya. Jadi ini alas dan tutupnya, ini adalah selimutnya, sehingga dapat kita tuliskan ya menjadi 2 kali pi r dikalikan dengan r ditambah t ya. Ini adalah luas dari permukaan pada sebuah tabung. Kalau permukaannya dia tanpa tutup misalnya gitu, berarti ininya cuma sampai sini ya, ini nggak dipakai, sehingga pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali t ya. Baik,
Kemudian tadi ada luas alas, luas limus, luas permukaan. Sekarang ada volume ya, volume. Jadi misalnya tabung ini kita isi dengan sesuatu, maka di situ dia menghasilkan sebuah volume. Volumenya apa? Volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran sehingga pi x kuadrat dikalikan t ya, atau luas lingkaran kalikan tinggi. Kita masuk ke dalam soal ya. Misalkan ya, saya mempunyai sini aja ya, saya hapus ini. Misalkan saya mempunyai sebuah kaleng biskuit ya. Kaleng biskuit itu mempunyai diameter 28. Berarti kalau diameter itu kan dari sini ke sini ya. Mempunyai diameter 28 cm ya. D-nya itu 28 cm dan tingginya 30 cm. Soalnya adalah tentukan luas permukaan daripada kaleng biskuit itu. Tadi luas permukaan itu rumusnya adalah apa? 2pi r dikali r ditambah t ya. Jadi 2pi r dikali r ditambah t ya. Kemudian ini kan masih 20, berarti jari-jarinya itu setengahnya ya. Setengahnya dari 28 adalah 14 cm. Sehingga ini bisa kita tulis 2 pi-nya, karena di sini 14 kita pakainya adalah 22 per 7. Kalikan berapa? Kalikan 14 ditambah 14 dikalikan 14 ditambah 30. Ini kita bisa coret ya. Ini berarti tinggal 2 kali 22 44 ya. 44 dikalikan dengan berapa ini? Dikalikan dengan 2 berarti 88 ya. Dikali, dalam kurung kita jumlahkan dulu ini ya. Dikalikan 44. 14 tambah 30 44 ya. Berarti ini kita kalikan, nanti kita akan menghasilkan 3872 cm ya per persegi. Nah, ini adalah cara mencari apa? Mencari luas permukaan pada tabung. Nah, soal yang kedua kita akan coba bagaimana mencari volume ya. Nah, misalkan ya, soalnya jadi agak ini sedikit ya. Misalkan saya di sini mempunyai tangki, sebuah tangki berbentuk tabung. Jadi saya punya sebuah tangki berbentuk tabung dengan diameter D-nya adalah ya, tangkinya adalah ini tangki. D-nya adalah 9 dm ya. 9 dm. Kemudian tingginya adalah 12,5 dm ya. Nah, ini adalah tangki yang berisi penuh dengan minyak. Jadi tangkinya ini nanti isinya adalah minyak ya. Kemudian minyak itu akan saya tuang ke dalam botol ya. Akan saya tuang ke dalam botol yang jari-jarinya adalah 15 cm ya. Jari-jarinya adalah 15 cm dan tingginya adalah 25 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan banyak botol yang dibutuhkan ya. Nah, di sini ya. Di sini tadi berarti yang kita gunakan rumus apa? Rumus volume. Jadi volume, jadi kalau ditanya jawabnya adalah banyak botol ya. Banyak botol yang kita gunakan, maksudnya gitu, volume tabung atau volume tangki ya, kita bagi dengan volume botol. Sama dengan berapa? Volume tangki, ingat volume tangki itu kan bentuknya tabung, berarti volume tabung kan 2 pi r kuadrat dikalikan t. Berarti saya masukkan pi ya di sini ya. Pi r kuadrat kalikan t ya. Sama ya sebenarnya, pi r kuadrat kalikan t, karena botolnya juga berbentuk tabung. Tinggal kita masukkan ya. Karena ini masih dalam bentuk diameter, kita ubah dulu menjadi
Nih, lihat. Atas DM, bawah CM. Karena dibagi dengan CM, maka ini kita ubah ke CM ya. Berarti menjadi, karena ini di sini segini, 45 cm, yang ini adalah 2/100 cm ya. 3,14 kalikan. Nah, 45 cm, karena kuadrat 45 kalikan dengan 125, kita bagi dengan berapa? 3,14 kalikan jari-jarinya 15 kalikan 15 kalikan 25. Nah, ini adalah rumusnya. Bisa kita hitung, kita kalikan semua ya, baru kita bagi dengan hasilnya ini. Tapi lebih mudahnya, karena ini sama, kita bisa coret. 45 dibagi 15 hasilnya 3. 45 bagi 15 hasilnya 3. 125 bagi 25 hasilnya adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 3 9 dikalikan 5 45 botol. Nah, itu adalah caranya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.